Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi resep gorengan ya. Ini cocok banget untuk cemilan, apalagi nanti menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan. Biasanya gorengan ini menjadi menu favorit ya. Nah, ini gorengannya tahu isi mercon ya teman-teman. Bisa simak cara pembuatannya. Nanti di sini akan ada tips membuat tahu tidak bocor dan tidak bau ya, teman-teman. Untuk yang pertama, di sini saya merebus air yang dicampurkan dengan garam. Lalu saya mau merebus tahunya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya memakai tahu goreng yang bentuk segitiga. Untuk teman-teman boleh pakai tahu jenis apa aja yang ada di daerah teman-teman ya. Ini cocok banget nih tahunya untuk dijadikan sebagai menu cemilan ya. Dan tahu ini juga cocok ya untuk dijadikan sebagai ide jualan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Saya sudah menyiapkan tahu yang tadi sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Setelah ditiriskan, ini bisa langsung kita siapkan untuk membuat isiannya. Untuk cabainya di sini saya memakai cabai rawit merah, lalu bawang merah. Jadi cukup simpel ya, cuma 2 bahan aja untuk bumbunya. Kemudian ada kol dan wortel yang sudah saya iris memanjang seperti korek api. Ya, bisa teman-teman lihat bahan-bahannya. Langkah yang pertama, saya mau menumis atau membuat isiannya. Pertama kita tumis dulu bawang merahnya. Ini sekitar 6 butir ya, saya memakainya 6 siung bawang merah. Lalu ditumis hingga harum. Setelah harum bisa dimasukkan cabai rawitnya. Ini opsional aja sesuai dengan selera teman-teman. Karena saya di sini mau membuat yang mercon ya. Jadi mau yang agak pedas, ini dibanyakin untuk cabai rawit merahnya. Untuk bumbuannya saya haluskan ya teman-teman, karena kayaknya lebih berasa kalau diiris ya, karena pelanggan pernah bilang kalau misalnya bumbunya diulek itu kurang berasa pedasnya, beda sama cabenya itu diiris-iris ya. Jadi semenjak ada masukan seperti itu, jadi saya iris-iris biar makin terasa pedasnya. Jadi ini benar-benar simple bahan-bahannya, cara membuatnya juga gampang ya, bahan-bahannya juga sangat sederhana. Cukup cabai bawang aja sudah bisa membuat isian tahu mercon yang enak. Nah, setelah wortelnya agak layu, kita bisa masukkan kolnya ya teman-teman. Tadi wortelnya itu sekitar 4 buah yang kecil ya. Itu saya kalau beli di Mbak Sayur itu sekitar 2.000 harganya. Nah, kalau untuk kolnya ini ada sekitar setengah kilo lebih. Ya, tadi beli di Mbak Sayur juga harganya sekitar 5.000 rupiah. Nah, untuk isian ini bisa menghasilkan tahu ya, tahu isi sebanyak 30 pieces. Ini isiannya pas. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan dengan bumbuannya, yaitu garam dan micin saja ya teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman koreksi rasa untuk rasanya sudah pas atau belum, karena sesuai selera ya. Ada yang lebih suka asin, ada yang tidak. Jadi silakan disesuaikan saja sama selera teman-teman. Insya Allah ini rasanya sudah mantap banget, pedasnya juga insya Allah nampol ya teman-teman, dengan cabai yang diiris. Jadi saya tidak perlu menguleknya lagi atau menghaluskannya lagi, cukup saya iris-iris saja. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel Sahabat Hayanis dan di like ya video-videonya. Silakan di share dan juga dikasih komentar. Nah, selanjutnya teman-teman, ini tahunya sudah siap ya. Tadi sebelumnya tahunya itu sudah saya rebus ya teman-teman.
Nah, sekarang saya mau membelah tahunya yang tadi sudah saya rebus. Ini jangan lupa airnya itu kita peras dulu agar nanti tidak terlalu banyak airnya ya. Terus ini bisa kita belah tengahnya. Jangan lupa nih tangan dipakaikan sarung tangan plastik agar tahunya tetap steril. Atau kalau teman-teman nggak ada, bisa mencuci tangannya terlebih dahulu ya, biar tangan itu dalam keadaan bersih. Nah, ini nanti untuk proses membelahnya seperti ini. Jadi sebelum dibelah bisa teman-teman peras terlebih dahulu, karena ini kan tadi tahunya habis kita rebus ya. Nah, kenapa saya sebelumnya direbus dulu tahunya? Itu trik saya agar tahu yang nanti saya buat tidak ada yang bau ya teman-teman. Karena saya paling gak suka kalau beli tahu itu misalnya di penjual ternyata mau menikmati tahunya itu dalam keadaan yang sudah bau atau sudah apek ya teman-teman. Jadi bisa mengganggu kita menikmati tahunya. Nah, makanya semenjak saya tahu rahasianya, saya ikuti terus sampai sekarang dalam proses pembuatan tahu isinya. Insya Allah nanti tahu isinya itu juga akan awet ya. Kalau teman-teman mau buat stoknya bisa disimpan di dalam lemari es. Nah, ini bisa teman-teman lihat proses pengisiannya ya. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman, mau bisa yang agak banyakan ya. Insya Allah ini sangat cocok rasanya untuk yang menyukai pedas. Dan isiannya juga masih ini ya teman-teman, tidak terlalu lembek karena saya memasaknya juga tidak terlalu matang. Jadi masih ada rasa krenyes-krenyesnya di sayurannya, kelihatannya jadi masih segar. Bisa banget dijadikan cemilan di rumah ya. Bisa juga teman-teman buat ide jualan. Nah, kalau untuk ide jualan bisa teman-teman beli sekalian banyak di pasar ya, karena nanti tahunya itu akan mendapatkan harga yang murah. Kalau saya tadinya ini beli di Mbak Sayur, dapatnya 2 bungkus dengan harga Rp5.000, satu bungkusnya isi 10. Kalau di pasar itu insya Allah lebih murah lagi. Nah, ini dia sudah selesai ya, tahu yang sudah saya isi. Ini penampakannya. Selanjutnya siap-siap untuk menggoreng. Jadi benar-benar ini isiannya padat ya, karena saya suka yang isiannya banyak. Insya Allah makan lebih nikmat. Nah, untuk kulitnya atau tepungnya, saya sudah menyiapkan tepung terigu yang protein rendah aja ya, khusus gorengan. Ini sekitar 500 gram atau setengah kilo. Lalu bisa ditambahkan dengan irisan daun bawang dan cukup ditambahkan dengan penyedap rasa ayam aja. Selanjutnya kita tambahkan air ya. Ini nanti tambahkan sedikit-sedikit dulu. Nah, untuk adonannya saya sarankan jangan terlalu encer ya teman-teman ya. Beda dengan yang dibuat sama teman-teman yang lain, biasanya kan suka agak encer dan ditambahkan dengan tepung yang lain seperti tepung beras atau ada yang pakai baking soda. Nah, kalau saya versinya yang pakai terigu aja dan lihat adonannya seperti ini ya, jadi agak kental sedikit. Nah, ini tipsnya agar tahu yang kita goreng itu nanti tidak bocor. Jadi isiannya itu nanti tidak ambiar ya teman-teman. Dan kalau mau menggoreng tahu ini, saya sarankan minyaknya itu harus benar-benar panas. Jadi nanti akan mempercepat kematangannya. Setelah matang nanti tidak akan terlalu keras ya teman-teman. Setelah dia dingin juga nanti kulitnya itu tidak alot. Tapi untuk kulitnya terserah teman-teman ya, sesuai dengan selera yang teman-teman suka. Kalau di sini saya lebih suka dengan tahu isi yang isinya utuh dan kulitnya itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu renyah. Jadi dimakan itu
masih tetap lembut walaupun dalam keadaan dingin. Makanya ini nanti minyaknya harus dengan minyak panas ya. Apinya juga nggak usah dikecilin, jadi cepat matang. Dan nanti kalau sudah adem itu atau sudah dingin, kulitnya tidak mengeras, tetap lembut insya Allah. Nah kalau sudah seperti ini, kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya teman-teman. Tahu isinya bisa teman-teman lihat, tidak ada yang bocor ya. Hasilnya Masya Allah benar-benar sempurna. Dan rasanya juga ini pedasnya benar-benar nampol. Hasilnya juga lihat benar-benar gede-gede ya. Jadi kelihatannya tahunya jumbo, karena isiannya itu benar-benar full. Ini dia sudah jadi tahu isi merconnya. Masya Allah sempurna ya bentuknya, tidak ada yang bocor, tidak ada yang ambiar. Nah ini tadi ada sisa adonan sedikit, saya tambahkan dengan isian yang masih tersisa, jadi seperti bakwan sayur. Nah lihat untuk tekstur dari tahu isinya ya, dia tuh kelihatannya memang sudah matang, kuning kecoklatan, tapi nanti pas dimakan itu tidak keras ya teman-teman. Insya Allah dalam keadaan dingin pun kita makannya tetap nikmat. Buat pecinta gorengan nih, apalagi pecinta tahu isi seperti saya ya, ini jangan lupa resepnya, silakan diikuti karena ini dimakannya sangat nikmat. Insya Allah anti apek, anti bau tahunya, dan juga anti bocor. Suami saya tuh kurang suka ya sama tahu isi karena keseringan kalau makan tahu isi tuh kedapatan yang agak apek. Nah semenjak memakai resep ini, Masya Allah suami saya jadi doyan banget. Kita cobain, bismillah. Masya Allah rasanya benar-benar mantap, pedasnya benar-benar berasa ya, dan tahunya itu matang sempurna teman-teman. Ini dia sudah jadi tahu isi merconnya, cocok banget untuk cemilan dan juga untuk ide jualan ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.